Wah, kayaknya enak sekali nih. Ketan kukus yang disiram santan. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang itu ya. Kita akan belajar tentang teknik pengolahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Bahan pangan mentah sebenarnya kaya nutrisi, namun bisa berubah kandungan nutrisinya jika diolah dengan cara yang salah. Penelitian menunjukkan sebagian besar makanan justru lebih bernutrisi setelah dimasak, seperti kentang. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap tubuh. Nah, sekarang coba perhatikan dua cara memasak ini. Sama-sama menggunakan wajan ya, kemudian sama-sama diaduk juga. Tapi coba cermati, adakah yang berbeda? Iya, betul sekali. Yang satu menggunakan cairan, yang satu tidak menggunakan cairan. Maka teknik pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Sekarang kita mulai dari teknik pengolahan panas basah dulu ya. Yang pertama adalah merebus. Merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Misalnya merebus mie, telur, sop, dan yang lain. Yang kedua, merebus menutup bahan pangan. Artinya memasak dalam cairan sebatas menutupi bahan. Apinya kecil di bawah titik didih. Kemudian ini biasa digunakan untuk makanan yang sifatnya lunak. Berikutnya, menyetup atau menggulai. Terlebih dahulu bumbunya ditumis. Cairan tidak terlalu banyak. Api sedang dan lama agar aroma masakan keluar sempurna. Berikutnya, merebus dengan sedikit cairan. Hampir sama ya dengan yang tadi. Bedanya kalau braising ini cairannya sedikit, kira-kira setengah dari bahan. Panci ditutup dan api dikecilkan perlahan. Misalnya untuk semur daging, rendang daging, seperti itu ya. Mengukus. Mengukus adalah memasak dengan uap air mendidih. Nah, jika makanan dimasak dengan cara ini, nilai gizinya tidak banyak hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Teknik mendidih adalah memasak bahan dengan saus atau bahan cair lain yang dididihkan dahulu. Api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Biasanya untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak daging yang direbus. Nah, sering melihat iklan di TV ya. Salah satu kaldu yang terkenal itu bilangnya begini, dari ayam yang direbus lama. Nah, berarti dia pakai teknik mendidih ini. Berikutnya, teknik mengetim, yaitu memasak menggunakan dua panci yang berbeda ukuran. Salah satunya lebih kecil. Nah, di antara dua panci itu diberi air, misalnya mengetim nasi atau melelehkan coklat. Sekarang kita ke pengolahan panas kering ya. Yang pertama ada menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Nah, biasa jajan Kentucky ya atau tempe goreng begitu, dia menggunakan banyak minyak sehingga terendam dan hasilnya kering atau crispy. Tapi beberapa kandungan gizi akan rusak. Akan tetapi energinya tinggi karena dia mengandung lemak. Tapi ada sisi baiknya juga ya, dia lebih sedikit kehilangan vitamin yang larut di dalam air. Contohnya, keripik kentang lebih banyak vitamin C-nya dibandingkan kentang rebus. Berikutnya adalah menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah, kalian biasa membuat telur dadar ya. Menumis, yaitu memasak dengan sedikit minyak dan bahan makanan yang telah dipotong kecil dikerjakan dalam waktu singkat, diaduk serta ditambah sedikit cairan sehingga agak berkuah atau basah. Nah, agar lebih sehat, hindari lemak jenuh ya. Gunakan minyak zaitun atau minyak canola yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Memanggang atau baking, pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa minyak atau air. Membakar berarti mengolah makanan di atas lempengan besi panas
atau di atas pan dadar yang diletakkan di atas perapian langsung. Nah, ini perlu diberi sedikit minyak pada bahan makanan maupun alatnya. Ciri khas makanan yang dibakar adalah gosong. Iya, tapi gosongnya seperti di gambar itu ya, bukan terlalu lama kemudian gosong hitam semua. Iya, tidak enak dong. Tapi suhu tinggi yang digunakan saat membakar makanan bisa berbahaya bagi kesehatan. Beberapa bahan kimia berbahaya bisa terbentuk dari membakar makanan dan berkembang menjadi penyakit. Nah, mungkin masih aman ya mengkonsumsi makanan yang dibakar sesekali. Iya, maksudnya jangan terlalu sering ya jajan makanan yang dibakar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.